Selamat malam Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih. Kita bersyukur kembali kita diingatkan melalui persekutuan doa malam pada hari ini. Untuk itu, saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau menaikkan pujian, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan kepada kami. Kami bersyukur kami boleh diingatkan untuk persekutuan doa malam pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, melayakkan kami Tuhan, terlebih firman-Mu boleh memberkati kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, kami meserahkan persekutuan ini ke dalam tangan-Mu. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, dalam masa pandemi ini mungkin kita juga bergumul dalam setiap pergumulan kita, baik secara ekonomi, pekerjaan, keluarga, atau apapun itu. Mari kita bersandar kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, bahwa kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu kita menaikkan pujian kembali, sandar pada tangan yang kekal.
tangan yang kekal. Tidak ku takut, tidak ku bimbang, sandar pada tangan yang kekal. Hariku senang, Yesuslah teman, sandar pada tangan yang kekal. Sandar, sandar, sandar pada tangan yang kekal. Sandar, sandar, sandar pada tangan yang kekal. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kembali kita menaikkan pujian Mendengar Suaramu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama berdoa, kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur di tengah situasi saat ini, Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Tuhan tetap memimpin, menyertai kami. Apapun yang menjadi pergumulan, persoalan yang kami hadapi, kami memiliki Allah yang peduli, yang menopang hidup kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami bersama-sama berdoa, kami akan melanjutkan pembacaan kami dari kitab Ayub. Kiranya firman Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami renungkan bersama-sama, kembali memberkati kehidupan kami masing-masing. Kami menyerahkan untuk hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, dan juga setiap kami yang akan mendengarkan, merenungkan, serta melakukan di tengah kehidupan kami masing-masing. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya ke dalam pimpinan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita melanjutkan pembacaan minggu lalu. Kita saat ini memasuki Ayub pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7 saya akan membacakan bagi kita sekalian. Lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kesesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut,
Oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku. Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku, dan racunnya dihisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Meringkikkah keledai liar di tempat rumput muda, atau melengkuhkah lembu dekat makanannya? Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam, atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamahnya. Semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Ya, sedemikian Bapak Ibu pembacaan kita pada malam hari ini. Setelah beberapa minggu ini kita membahas dari ucapan-ucapan Elifas, sahabat Ayub, yang bermaksud mau menghibur Ayub, ternyata gagal. Pada bagian ini Bapak Ibu kita akan melihat bagaimana jawab Ayub atau jawaban Ayub atas pertanyaan dan juga pernyataan-pernyataan Elifas, sahabatnya itu. Nah, minimal Bapak Ibu di dalam pembacaan ini ada dua hal yang dapat kita lihat dari ungkapan Ayub ini. Yang pertama Bapak Ibu, di ayatnya yang pertama sampai ketiga, pernyataan Ayub ini sebagai ungkapan yang jujur, yang apa adanya, yang pure, yang dia nyatakan ketika itu. Di dalam beberapa pernyataan, Elifas pernah mengungkapkan bahwa Ayub adalah orang yang bijak, ya, yang bisa memberikan nasihat, ya, kekuatan kepada orang yang membutuhkan. Misalnya hal ini pernah diungkapkan oleh Elifas di dalam pembacaan minggu-minggu yang lalu di pasalnya yang keempat. Elifas mengatakan begini, sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam bagian ini tentu Ayub menyadari, ya, bahwa di dalam pergumulan, penderitaan, situasi yang menekan dia bisa membuat Ayub menjadi kurang bijak di dalam bertutur kata. Hal inilah yang diungkapkan oleh Ayub di dalam pembacaan kita. Ya, dia katakan kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari demikian. Lalu Ayub menjawab, andai kata duka nestapaku ditimbang beratnya, pasti lebih berat daripada pasir samudra. Jadi jangan heran jika kata-kataku kurang hati-hati serta terburu-buru. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang di dalam situasi yang krisis, di dalam situasi yang menekan hidup seseorang, karena berbagai pergumulan, seseorang dapat menjadi emosi, menjadi labil, mungkin menjadi kurang bijak di dalam bertindak, di dalam berkata-kata. Mungkin situasi seperti ini juga pernah Bapak Ibu saudara-saudara alami di dalam situasi-situasi tertentu dalam kehidupan rumah tangga, misalnya ketika terjadi satu keributan, terjadi satu persoalan, seringkali kita tidak bijak di dalam bertindak atau berkata-kata. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar ada satu berita, seorang ibu yang tidak sabar dan dia tidak bisa mengendalikan emosinya, akhirnya ia membunuh anaknya sendiri. Ya, karena dia tidak sabar mengajari anaknya yang sekarang ini memang belajar via online di rumah, mungkin di tengah keterbatasan si ibu di dalam hal pendidikan atau hal-hal lain, ia tidak mampu memberikan bimbingan kepada anaknya di rumah, sehingga ia lepas kendali, ia menjadi emosi, tindakannya menjadi gegabah dan salah, dan ia menyesal dengan perbuatannya karena ia membunuh anaknya sendiri. Nah, Bapak Ibu, di dalam hal kedua yang dapat kita lihat dalam bagian ini,
Ayub menggambarkan ucapan-ucapan Elifaz itu seperti makanan hambar. Ya, dia katakan di ayatnya yang kelima di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, keledai akan puas jika diberi rumput muda, begitu pula lembu jika diberi makanannya. Tetapi makanan hambar siapa suka? Mana boleh putih telur ada rasanya. Tidak sudi aku menyentuhnya, muak aku jika memakannya. Nah, Bapak Ibu, memang Elifaz sebagai sahabat Ayub bermaksud untuk menghibur Ayub dengan ucapan-ucapannya. Atau dengan istilah penggambaran, dia mau menyajikan makanan yang lezat untuk Ayub supaya Ayub bisa punya selera makan atau membangkitkan selera makan Ayub. Tetapi yang ada malah Ayub muak dengan sajian dari Elifaz. Apa yang mau kita renungkan dari pembacaan kita pada malam hari ini? Yang pertama, Bapak Ibu, setiap kita memang dapat mengalami satu situasi krisis, satu situasi sulit, situasi yang menekan kita karena berbagai masalah, berbagai pergumulan. Di tengah situasi krisis inilah kita harus tetap memohon hikmat Tuhan agar memimpin hati kita, emosi kita, akal budi kita, sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa. Kita tidak salah berkata-kata, kita tidak salah bertindak. Karena hikmat Allah itu menuntun kita, memimpin kita. Yang kedua, Bapak Ibu, sebagai perenungan kita, kehadiran kita bagi sesama yang dalam pergumulan, yang dalam kesusahan, tidak boleh diibaratkan seperti makanan hambar seperti yang disajikan oleh Elifaz kepada Ayub. Tetapi kehadiran kita bagi sesama yang dalam pergumulan, yang dalam kesusahan, kita harus seperti rumput yang hijau yang memberi kepuasan kepada keledai atau lembu yang sedang lapar, sebagaimana diungkapkan oleh Ayub. Kiranya perenungan kita yang singkat ini kembali memberkati kita, menyapa kita, dan menguatkan kita, bahkan menjadikan kita berkat bagi sesama yang membutuhkan. Amin. Kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat. Bapak Ibu, kita mau menaikkan doa-doa syafaat pada malam hari ini. Pokok doa yang pertama, kita mau bersyukur untuk setiap bukti nyata pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan, bersyukur untuk kecukupan yang Tuhan berikan. Kita juga bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan, walaupun di tengah pergumulan kita saat ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Pokok doa yang kedua, kita mau berdoa untuk jemaat, baik di Gereja Kristus Jembatan Hitam maupun Pos Cangklong. Kita mendoakan untuk kesehatan mereka, untuk usaha pekerjaan mereka, dan untuk setiap pergumulan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama.
Kita juga mau bersyukur untuk ibadah yang masih berjalan sampai saat ini, baik ibadah umum, sekolah minggu, persekutuan remaja pemuda, untuk doa malam. Kita mau doakan bersama-sama. Kita juga mau berdoa untuk PAUD Cahaya Kasih. Kiranya Tuhan terus memampukan guru-guru dalam memberikan tugas untuk anak-anak di rumah. Dan Tuhan juga kiranya memberikan semangat untuk anak-anak dalam belajar di rumah, serta memberikan kesabaran pada orang tua yang mengajari mereka di rumah. Mari kita berdoa bersama-sama. Yang ketiga, kita mau berdoa untuk bangsa dan negara. Di tengah pandemi ini, kiranya Tuhan berikan hikmat, bijaksana untuk para pemimpin dalam mengatasi virus yang masih ada saat ini. Kiranya Tuhan terus memberikan jalan keluar untuk mengatasi virus ini. Dan Tuhan tolong juga untuk perekonomian bangsa dan negara kita saat ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Inilah setiap doa dan permohonan kami Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, mendengar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan terus memberikan kami kekuatan, kesabaran dalam setiap pergumulan kami saat ini. Terlebih dalam masa pandemi yang harus kami jalani saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga yang melindungi kami dari virus-virus tersebut. Kami menyerahkan Tuhan untuk sisa waktu kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan mendengar setiap seru doa kami dan Tuhan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.
selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.